Kemampuan kita hanya mampu buat belacan aja. Cakap apa? Batang macis pun kita tak mampu buat. Dan kemampuan kita hanya mampu buat belacan. Tahu belacan? Itu kemampuan kita pun. Nak cakap apa? Mana jat pejuang yang orang kita buat? Dah berpuluh tahun. Kata duit ada, kata kita maju dah. Jat pejuang kita tak mampu buat. Pistol tak mampu buat. Pistol pun kita tak mampu buat tau. Untuk nak berperang. Karena sekarang ni nak berperang dengan keris. Senapang tak payah cakap lah. Senapang kat Kementerian Pertahanan kita tu semua made in USA. Nak cerita apa kita? Betul. Dalam perjanjian ni ada banyak butiran durjana, syaitani dan iblis. Kenapa saya kata begitu, Tan Sri Di-Pertua? Dalam ini ada 40 klausa yang mengikat Malaysia. Malaysia Shawl, Malaysia Shawl, Malaysia Shawl. Dan hanya ada satu klausa yang mengikat Amerika terhadap kita. Jadi ini bukan mereka arah kita patuh. Ini bukan perjanjian perdagangan. Ini penjajahan. Sama macam British paksa pada kita dulu. Zaman Tok Gaduk dulu. Dan Tan Sri Di-Pertua, makanya nih guys, kalau kita ngelihat seorang pemimpin, mau itu di sebuah republik, di kerajaan, kita lihat cara berpikirnya. Kita lihat jejak digital di masa lalunya. Dari awal Anwar Ibrahim ini kalau menurut saya meragukan ya buat warga Malaysia ya. Pemimpin yang salah, pemimpin yang bodoh, maka akan menghancurkan sebuah reputasi dan perkembangan di sebuah negeri tersebut atau kerajaan tersebut. Ngeri nggak guys? jadinya, satu lagi yang saya rasa ramai rakyat tak tahu. Amerika dakwa kita ada trade surplus, lebihan dagang. Itu dari segi barangan. Dari segi perkhidmatan, Amerika lebih pada kita lagi dari segi dagangan. Jadi sebenarnya, trade deficit kita dengan Amerika ni kecil. Berjumlah 16.5 bilion sahaja. Tan Sri, ini betul. Baik, sila. Jadi, Tan Sri, kalau kita ikutkan inilah dia punya unjuran, saya tak rasa penjajahan ini menguntungkan Malaysia. Baik. Jadi saya ingin merayu pada Yang Amat Tambun demi negara. Tadi Yang Amat Tambun kata, kita bawa balik perjanjian ini ke Parlimen dan kita bahas sampai lumat, dan kalau tak baik kita batalkan. Ini pengkhianatan. Macam di koram. Kajilah dulu. Ni nak bebal besar apa? Ya. Baca, saya bagi contoh ini. Saya dah sebut tadi. Saya tak mau dialog with the deaf. Dialog ini dengan orang dengar. Setuju tak setuju tak mengapa. Saya kata China teliti line by line. Apakah keputusan semiconductor rare earth itu preclude segitulah membatalkan kemungkinan kerjasama dengan dia? Tidak. Ada situ exit clause, security considerations, the law of the land. Dan bagi kita bagi priority kepada Amerika Syarikat. Jadi kalau saya perhatiin karakteristik nih gerak-gerik Anwar Ibrahim ini apa ya? Dia seorang pemimpin, tapi dia tidak paham gimana strategi birokrasi, hubungan internasional, hubungan antar kepala negara yang akan menjadikan sebuah kerjasama yang baik untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor di negara tersebut. Karena kenapa? Ingat, manusia itu akan dipengaruhi dalam bertindak, bekerja. Pertama, skill, wawasan, dan paling utama adalah experience atau jam terbang. Nah, Anwar Ibrahim ini apa ya? Saya miris, kasihan melihatnya. Karena kenapa? Akan membawa ke sebuah situasi bahwa Malaysia ini menjadi negara yang terjajah, negara yang tergadai, negara yang digadaikan, hancur sebelum Malaysia hilang dari peradaban. Dan akankah suatu hari nanti dengan kebodohan Anwar Ibrahim ini menjadikan Malaysia
adalah negara bagian dari Amerika. Wow, ngeri. Aduh, Bung Anwar, Bung Anwar. Tak apalah. Okey, kenapa pelaburan dia? Tapi pelaburan Cina di sini, dia nak bawa balik ke China, dia bawa ke mana-mana dunia, kita tidak menyekat. Sebab itu kita kena membaca. Kalau pelaburan Cina masuk sini, dia kata, kami bagi syarat, jangan labur, jangan. Itu bukan penjajahan. Perjanjian kita dengan Amerika ini, Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita merdeka berdaulat. Bagaimana ni? Yang amat berhormat Tambun, apa sudah jadi kepada ini? Kita merdeka, tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak setuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian. Ini yang perunding-perunding ini, Menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini. Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa, tetapi tanpa sebutir bom, tanpa senapang, Trump turun ke bawah ini, kita menyerahkan ekonomi kita, menyerahkan kekayaan negara kita 1 trilion ringgit, sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas. Lembaga hasil dalam negeri kena cakutip, custom kena putip, semuanya nanti kita bagi kepada Amerika. Petronas bergaduh dengan setengah negeri, tak bayar royalti pada Kelantan, tak bayar royalti kepada Terengganu, mungkir pada Sabah, mungkir pada Sarawak. Kita bergaduh sama sendiri, tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Saya memuji ucapan daripada ahli parlimen Pasir Gudang tadi yang berada di blok kerajaan, tetapi beliau seorang yang jujur, yang berhujah dengan fakta. Oke guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, salam jumpa bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel ya guys. Podcast monolog yang bikin kita penasaran karena banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan ya guys ya, dimana informasi tersebut lagi panas, lagi viral, lagi digoreng oleh bos netizen ya guys ya. Nah, YouTube balik semua para sopaholik, kali ini saya akan membahas tentang informasi Malaysia yang bikin saya miris, iba ngelihatnya dan kasihan ya. Sebetulnya ini yaitu tadi, ini dampak dari sebuah ataupun dari seseorang yang dinamakan sumber daya manusia. Berkualitaskah, layakkah, cerdaskah, atau stupidkah ya? Malaysia udah diambang pintu, udah deal dan atau or no deal ya kan. Malaysia sekarang udah tergadai kehidupannya bangsa Malaysia di mata Amerika. Jadi Malaysia itu anggaplah udah dijual lah ke Amerika atau udah digadai ya oleh Bung Anwar Ibrahim. Kesalahannya dari mana sih? Kesalahannya bermula dari tahun 2022. Bayangin loh guys, mantan narapidana kasus korupsi dan mantan narapidana asusila sodomi. Wow, sodomi itu kaum Nabi Lut atau bukan ya? Dari sejarah jejak digital bahwa Anwar Ibrahim pernah divonis penjara dengan tuntutan pidananya, pertama korupsi ya, kedua sodomi. Ngeri sekali Bung Anwar ini alias jeruk makan jeruk. Nah, ingat guys, buat warga Malaysia, mohon maaf ya, saya tidak benci kepada Malaysia, saya tidak, ya karena saya peduli lah sebagai negara tetangga ya. Ingat, rakyat yang bodoh akan menghasilkan pemimpin yang stupid. Kenapa? Anwar Ibrahim bisa naik terpilih jadi Perdana Menteri Malaysia.
Wow, dari awal saya perhatiin nih perkembangan Malaysia dari sejak 2002 ini bukannya meningkat, bukannya membaik dari berbagai sektor ekonomi, teknologi, dan segala macam ya secara overall. Yang ada malah makin downgrade, terus makin terjun bebas ke bawah. Hingga puncaknya kemarin tanggal 26 Oktober 2025, di mana Donald Trump dan Anwar Ibrahim menandatangani sebuah perjanjian kesepakatan di mana mereka menandatangani sebuah perjanjian perdagangan di berbagai sektor nih ya. Anwar Ibrahim mengemis dan bagaikan sebuah tahanan yang bertekuk lutut minta dibebaskan hanya gara-gara dia minta pajak dari Amerika dikurangin hingga 19% katanya nih. Tapi sebelumnya ini informasi secara spesifiknya saya disclaimerkan dulu ya. Kalau emang betul ini informasi, betapa bodohnya kau ini Anwar ya kan? Kau jual negara kau, ya kan, kesatuan Malaysia. Kamu jual nih Bung Anwar. Kamu jual Bung Anwar di Raja Malaysia, Tanah Melayu kepada Malaysia. Aduh Bung Anwar, apa bedanya dengan Anda menjual tanah Melayu, tanah Malaysia kepada Amerika, digadai. Kalau istilah gadai di Indonesia itu mending kalau kita bisa nebus, kalau nggak bisa nebus, ya kan? Karena kenapa? Dalam pasal-pasal perjanjian tersebut, ngeri banget. Semua memojokkan Malaysia dan menguntungkan, nih sekali lagi, Amerika. Hanya ngejar 19%. Hanya mengejar 19%. Kita lihat tadi kan kita lihat tadi banyak sekali cuplikan audio visual penjabaran orang yang menganalisa secara dampak dari sebuah perjanjian tersebut ya kan. Tadi kita ada beberapa ya visual kita lihat. Anwar Ibrahim ini sama dengan menjurumuskan, menggadaikan bangsanya sendiri, negaranya sendiri kepada Amerika. Dan terutama Anwar Ibrahim adalah mencoreng harga diri Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu harusnya punya wibawa, punya karisma, punya power di mata internasional. Tapi Anwar Ibrahim udah menyodorkan dirinya bahwa Malaysia adalah bagian dari budak. Aduh, gimana sih warga Malaysia? Bangkit dong. Masa harus terpuruk? Lihat dong Indonesia. Saya bukan sombong ya, bukan show off ya. Saya bangga Indonesia. Saya bangga kepada Bapak Prabowo, pemimpin Indonesia yang membuat Indonesia makin dikagumi, makin disegani, terparahnya makin ditakuti di kancah internasional. Tahu nggak? Banyak sekali negara-negara yang memiliki produksi nuklir yang fantastis di dunia, tapi masih segan, takut melihat Indonesia. Karena cara kepemimpinan Bapak Prabowo, cara strategi Bapak Prabowo. Lihat dong, perjanjian dengan Amerika. Yang ada Trump KO, ya kan? Niat menjebak Indonesia, malah Amerika yang terjebak dengan perjanjian ala gaya dan strategi Bapak Prabowo. Nah, kita lihat kan tadi. Itu tadi, aduh, Malaysia. Bayangkan loh Malaysia, kalau kalian warga di Raja Malaysia ini tidak berubah, tidak bangkit, apa bedanya Anda itu dengan sebuah The Legend of Budaks Melayu? Wow, pantas nggak sih bahasa itu? Apa yang nyebutnya ya? Ya dalam artian tuh jadi perbudakan yang legend loh. Kalau begitu Malaysia bukannya berkembang jadi budak yang legend, yang abadi. Jadi budak Malaysia, jadi budak Amerika, bisa seperti itu loh. Aduh. Malaysia. Oke, kita lanjut lagi nih guys. Anwar Ibrahim dalam pertemuan di Korsel kalau nggak salah ya. Disinilah lihat kebodohan dari seorang pemimpin. Di mana-mana kan orang tuh harus punya strategi dalam diplomasi, membangun trust, membangun emosional di antara pemimpin-pemimpin negara lain atau kerajaan lain. Anwar Ibrahim nyamperin
Bung Xi Jinping, ya Presiden RRC, dengan gaya-gaya SKSD, sok kenal, sok dekat, sok akrab. Wow. Dali-dali pingin direspon dengan begitu yang membuat suasana excited, senang, gembira, happy. Malah disatroni oleh pengawal kepresidenan China dengan mimik yang tidak sedap, dengan muka yang kecut, dan setengah diusir. Mana? Bayangin loh. Wajar ya kalau seumpama ada presiden, ada raja berdebat dengan pemimpin negara lainnya, wajar. Apakah nggak hina? Apakah nggak jatuh harga diri sebuah negeri Malaysia? Pemimpinnya aja direndahkan oleh selepel ajudan atau pengawal kepresidenan. Jatuh loh harga diri. Maaf kata, boleh kita cek di saat ada kunjungan pemimpin-pemimpin antar negara saling ngunjungin ya kan? Untuk membuat sebuah hubungan bilateral. Kita lihat, mereka itu semua pada takut, pada segen, pada menghormati. Contoh gini, Bapak Prabowo mengunjungi ke Rusia, ke Om Putin. Itu pengawal-pengawal pribadi Putin itu hormat kepada Bapak Prabowo. Begitupun sebaliknya. Lah ini, Malaysia ingin membangun sebuah hubungan emosional yang baik dengan Cina. Dia salaman, dia soan, dia SKSD dengan Xi Jinping. Tapi sama pengawal pribadinya, sama pengawal kepresidenan China, Anwar Ibrahim diusir. Mana harga diri Malaysia? Itu baru selepel oleh ajudan, oleh pengawal kepresidenan loh. Setahu saya pengawal kepresidenan itu akan saling menghormati kepada kepala negara-negara lainnya. Ini enggak dihormatin. Betapa rendahnya, betapa nilainya sangat minus Malaysia itu di mata internasional. Ini koreksi buat rakyat Malaysia. Mohon maaf nih ya, saya tidak dengki, saya tidak sentimen, justru ini kritik membangun buat saudara-saudara semua yang ada di jiran Malaysia sana ya. Kita lihat cuplikannya, apa nggak malu tuh, ya kan? Sebuah momen diplomatik yang canggung terjadi di Forum APEC 2025 di Korea Selatan. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, terlihat mencoba mendekati Presiden China Xi Jinping di sela-sela pertemuan para pemimpin dunia. Dengan senyum diplomatik, Anwar melangkah maju dan menjabat tangan Xi. Namun tak lama seorang petugas protokol Cina tampak memberi syarat tegas dan Anwar pun perlahan mundur. Klip itu pun langsung viral. Sebagian menilai Anwar hanya melanggar urutan protokol, tapi sebagian lain melihatnya sebagai simbol betapa rumitnya posisi Malaysia di depan mata Beijing. Sementara di sisi lain, Indonesia justru menunjukkan kedekatan yang berbeda. Hubungan Jakarta-Beijing semakin mesra, hingga Presiden Indonesia diundang langsung ke Beijing, berdiri sejajar dengan pemimpin Rusia dan Korea Utara dalam perayaan kemenangan Cina. Sebuah simbol politik yang tidak sembarangan. Weh Anwar, kau pandai tu Anwar. Kau tahu Trump nak datang, kau ambil kesempatan promote tarian Zapin. Siap pakai pakaian tradisional tempatan waktu nak sambut kedatangan Trump. Kawan tu siap menari lagi tu. Terus jadi viral dekat semua platform media sosial, sampaikan puluhan juta manusia tengok video tarian Zapin tradisional kita tau. Sekaligus mempromosi budaya Malaysia secara percuma. Dan yang mempromosi tu Donald Trump punya media sosial tau. Oke guys, lihat kan tadi. Aduh, saya jadi sedih ngelihatnya guys. Kasian banget ini. Aduh, ya kan? Kita lihat tadi. Berarti dari cuplikan tadi bahwa Malaysia sudah gagal membangun hubungan yang harmonis, yang baik dengan Republik Rakyat Cina atau RRC ya. Hingga di mata China, di mata Xi Jinping, Malaysia itu sangat kecil. Sangat rendah nilainya. Dan dianggap tidak berharga. Dianggap tidak bermanfaat untuk membangun sebuah hubungan antar negara. Seorang Anwar Ibrahim aja tidak dihargai. Berarti kalau kepala negara sudah tidak dihargai, anggap negaranya itu berarti dianggap lemah. Dianggap lemah, dianggap tidak berdaya, dan dianggap tidak bermanfaat. Kita lanjut lagi nih guys, ini lebih memprihatinkan lagi. Anggota parlemen Malaysia di saat sidang parlemen ya, kalau kita lihat ini di saat berdebat, dia membanding-bandingkan antara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan Bapak Prabowo. Kita lihat ya di cuplikannya nanti nih.
Bapak Prabowo dikala ketemu dengan Bapak Xi Jinping, ya kan, dari mulai pengawalnya, dari mulai ajudannya, semua hormat dan sangat santun kepada Bapak Prabowo. Termasuk Xi Jinping juga, karena dianggap Indonesia ini negara berpengaruh bagi dunia. Dianggap Indonesia ini negara berkembang, pesat di berbagai sektor dan memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Itulah pemimpin yang hebat, bisa menggaungkan, bisa membawa NKRI ini ke puncak harga diri tertinggi. Hingga negara-negara lain tuh segen, nggak berani ngelunjak. Hingga negara lain itu mengemis berbondong-bondong untuk meminta agar menjalin sebuah hubungan yang harmonis di bidang sektor perekonomian, pertahanan, dan teknologi. Semua sekarang banyak negara-negara yang ngemis pingin deket dengan Indonesia. Kita lihat yuk cuplikannya guys. Prabowo, Presiden Indonesia, hadir dijemput oleh Presiden Perancis. Mengapa Yang Amat Berhormat Tan Bun tidak dijemput? Selang beberapa minggu, 2025, Prabowo, Presiden Indonesia, hadir dijemput oleh Presiden Perancis ke perarakan Hari Kebangsaan Bastille. Mengapa Yang Amat Berhormat Tan Bun tidak dijemput? Malah, walaupun beliau seorang pengerusi ASEAN, beliau disambut oleh seorang pegawai perkhidmatan awam yang protokol jauh lebih rendah berbanding dengan Presiden Prabowo yang mendapat sambutan daripada Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau. Jadi saya lihat Yang Mohd Menteri, liputan media berkaitan lawatan pengerusi ASEAN ke Paris tidak luas. Le Figaro, Le Monde, Le Parisien tidak membuat liputan. Indonesia justru menunjukkan kedekatan yang berbeda. Hubungan Jakarta-Beijing semakin mesra, hingga Presiden Indonesia diundang langsung ke Beijing, berdiri sejajar dengan pemimpin Rusia dan Korea Utara dalam perayaan kemenangan Cina. Sebuah simbol politik yang tidak sembarangan. Oke guys, kita lihat tadi, beda jauh kan? Lihat di saat anggota parlemen Malaysia lagi ngoceh membandingkan tadi, emang beda jauh. Bapak Xi Jinping pas ketemu sama Prabowo begitu welcome, hingga para ajudan pengawal pribadinya, pengawal kepresidenan China juga begitu menghormati dan segan kepada Bapak Prabowo. Tapi di sini beda, kontras dan nyata memperlakukan kepada Anwar Ibrahim yang cenderung dianggap tidak ada. Dianggap seperti gimana ya? Seperti budak lagi menghampiri majikan. Seperti itulah. Kasihan loh Malaysia kalau seperti ini terus ya kan. Kapan mau bangkit? Ingat guys, wahai warga Malaysia, ini sebentar lagi kita dunia kiamat loh. Kapan kalian bangkitnya? Ya. Jadi kalian harus punya pemimpin yang berkualitas, yang punya integritas, kapasitas, kapabilitas, cerdas, yang mumpuni buat membawa Malaysia ke level yang paling tinggi, minimal disenangi oleh negara-negara luar dan membuat mereka segan. Akankah Malaysia menjadi negara bagian Amerika? Haruskah terjajah secara abadi? Yaitu rumusnya ada di rakyat Malaysia, ya, seperti itu. Kita lanjut lagi nih guys. Mahathir Muhammad, wah, senior dari Perdana Menteri Malaysia atau mantan dari PM Perdana Menteri Malaysia ya. Murka, mencak-mencak, ngutuk kepada Anwar Ibrahim hingga beliau pun melaporkan ke kepolisian di Raja Malaysia bahwa Anwar Ibrahim ini bisa dianggap pengkhianat, pengecut, merusak bangsa, menghancurkan negara Malaysia, menggadaikan, menjual, bla bla bla, pokoknya banyak. Yuk kita lihat cuplikannya. Aduh. Anwar Ibrahim sudah jadikan negara kita ini tanah jajahan Amerika Syarikat. Gila, Malaysia rela melakukan segala cara demi turunkan tarif Trump menjadi 19%. Tapi syaratnya ini bikin kamu bakal melongo. Tarif ekspor Malaysia ke Amerika Serikat akhirnya menjadi 19%. Lebih rendah dari ancaman semula. Tapi jangan kira mereka mendapatkannya secara gratis. Untuk mendapatkan angka itu, Malaysia setuju komitmen besar dengan Amerika Serikat. Bukan sekedar angka di kertas, tapi komitmen nyata bernilai puluhan hingga ratusan miliar dolar.
di mana Malaysia wajib membeli semikonduktor, aerospace, dan lain-lain dari Amerika senilai 150 miliar dolar yang setara dengan 2.444 triliun. Mereka juga wajib belanja gas LNG dari Amerika senilai 55 triliun. Lalu Malaysia juga wajib investasi di Amerika Serikat sebanyak 1.140 triliun. Wow, gila nggak tuh? Belum cukup lagi. Mereka ini juga wajib membeli pesawat Boeing hingga 60 unit dengan nilai mencapai 309 triliun. Dimana sebenarnya mereka itu nggak butuh-butuh amat karena mereka itu cuma negara kecil. Saya sudah buat laporan polis berkenaan dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri menandatangani satu perjanjian dengan Amerika Syarikat. Ya, perjanjian itu sebenarnya tidak sah karena dia bukan satu orang saja yang mewakili Federation Malaysia ini memerlukan empat bahagian, yaitu yang di-Pertukaran Agong dan Dewan Rakyat dan Majlis Raja. Tapi yang ini dia tak buat. Oke guys, Jadi dia buat kalian tadi satu- kan bener kan apa yang saya bilang bahwa Bapak Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia juga ya kan, seniornya dari Anwar Ibrahim ini, murka mengutuk hingga melaporkan ke polisi. Dan beliau mengakui bahwa Mahathir Muhammad ini mengakui bahwa Anwar Ibrahim ini emang stupid, bodoh, ceroboh.